Saya akan objektif, kalau bagus saya bilang bagus, kalau ada yang jelek saya bilang yang jelek, teman-teman ya. Saya tidak akan bermotif untuk menghancurkan institusi manapun, teman-teman ya. Saya bisa bilang dari semua kepala kepolisian yang ada, baik Kapolda maupun Kapolres, Kapolri adalah yang paling responsif terhadap masyarakat ya. Jarang ada Kapolri yang mau membalas WA. Jarang ada Kapolri yang mau mengatensi ya. Jadi teman-teman yang berhadapan dengan LQ dan bilang bahwa laporan LQ tidak ada yang berjalan, itu salah. Jadi saya teriak-teriak begini bukan karena tidak jalan. Laporannya jalan ya, tapi laporannya jalannya slow atau mungkin ada oknum ya. Sehingga saya meminta atensi, dengan saya teriak ini meminta atensi. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, hari ini dalam acara Cerdas Hukum, saya mau memberikan update pada teman-teman, dan juga video ini saya berikan untuk apresiasi kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo beserta Bapak Kabar Eskrim Wahyu Widada ya. Saya akan objektif, kalau bagus saya bilang bagus, kalau ada yang jelek saya bilang yang jelek, teman-teman ya. Saya tidak akan bermotif untuk menghancurkan institusi manapun, teman-teman ya. Jadi saya memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolri karena atas atensi Bapak Kapolri dan Bapak Kabar Eskrim, dua kasus yang ditanganin oleh LQ Indonesia Law Firm sudah naik ke kejaksaan dan sebentar lagi disidangkan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pencurian kendaraan, pencurian mobil yang dilakukan oleh salah satu mantan anak buah saya berinisial SS ya, Sadan Sitorus, yang saya laporkan di Polres Jakarta Utara ya teman-teman ya. Awalnya laporan ini mendapatkan hambatan karena maklumlah rekan saya juga adalah orang yang pintar ya dan cerdas. Dia mengerahkan anggota-anggota Pradi dan pimpinan-pimpinan Pradi untuk mengintervensi ya, tapi tidak berhasil teman-teman ya. Tidak berhasil karena memang pada dasarnya unsur sudah terpenuhi ya. Ketika saya keluarkan dia dari kantor hukum saya, dia mengambil kendaraan yang seharusnya tidak dibawa sama dia ya. Jadi kendaraan itu disetir oleh supir dan dia nyuruh supirnya keluar, kuncinya diambil, STNK-nya diambil, supirnya itu disuruh pergi ya. Jadi dia bilang dia akan menyita mobil saya di situ ya, dengan alasan macam-macam lah di situ. Nah, saya udah bilang sama dia untuk datang kembalikan mobil dan minta maaf, tapi dia tidak mau, dia merasa dirinya tidak bersalah. Makanya saya lanjutkan ke proses hukum teman-teman ya. Padahal saya udah bilang sama dia, kamu datang bawa mobil, minta maaf, saya akan cabut laporan polisi dan saya tidak akan lanjutkan. Tapi dia tidak mau teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di Polres Jakarta Utara, Sadan Sitorus sudah ditahan ya, sudah ditahan oleh kepolisian dan sudah diserahkan kepada kejaksaan untuk tahap 2 ya. Jadi sekarang yang bersangkutan ditahan di rutan teman-teman ya. Jadi baru kemarin istrinya menghubungi saya, minta ketemu, saya nggak tahu mau ngapain, tapi saya orangnya berbesar hati, saya buka pintu tetap untuk beliau ya. Saya mau dengar ada apa dan bagaimana di sini teman-teman ya. Dan yang kedua adalah kasus di Jakarta Selatan ya. Jadi dua kasus ini adalah dua kasus yang terus saya teriakkan di podcast saya, dan puji Tuhan Kapolri dan Kabar Eskrim mengatensi ya kedua kasus ini. Dan kasus kedua ini adalah kasus pembakaran ruko teman-teman ya, ruko Lebak Bulus yang sekarang ditempati oleh LQ ya, tadinya kosong. Itu adalah hasil dari salah satu investasi bodong yang berhasil kami ambil, kami sita ya, kami sita rumahnya itu, rukonya itu kami sita, 3 ruko gandeng. Kurang lebih harganya sekitar 20-an miliar lah di situ teman-teman ya, yang sekarang sudah direnovasi dan ditempati oleh LQ untuk sementara ya, karena sebelumnya itu dirampas oleh preman ya, rukonya sebelumnya dirampas oleh preman, dibakar di situ ya, dan dijadikan tempat ilegal lah oleh mereka. Jadi kita nggak mau itu terjadi. Makanya kami usir mereka, sempat ada perlawanan dan sempat ada oknum kepolisian bahkan melaporkan saya ke polisi di situ ya teman-teman. Jadi lucu sekali ya.
Dan polisinya bukan polisi ece-ece ya, udah kepala, ya, salah satu kepala polisi itu teman-teman. Tapi laporannya tidak berjalan karena memang posisi saya di posisi yang benar dan saya sedang menjalankan tugas, sehingga laporan yang dia lakukan pencemaran nama baik tidak bisa berlaku, teman-teman ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan Kabareskrim. Saya bisa bilang dari semua kepala kepolisian yang ada, baik Kapolda maupun Kapolres, Kapolri adalah yang paling responsif terhadap masyarakat ya. Jarang ada Kapolri yang mau membalas WA, jarang ada Kapolri yang mau mengatensi ya. Dan Kapolri Listio Sigit, walaupun saya tidak kenal dengan beliau, tapi beliau mau mengatensi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Listio Sigit sebesar-besarnya. Anda sangat membantu dalam penegakan hukum karena memang dua orang ini melakukan kejahatan murni ya, pidana murni yang memang benar-benar patut dan harus ditindak, teman-teman ya. Dan sekarang yang di Polres Jakarta Selatan, premannya ini sudah ditetapkan menjadi tersangka ya teman-teman ya. Dia bernama Audi Walangitan. Jadi Audi Walangitan ini adalah sering dia ngambil properti orang dibuat jadi parkiran ya, parkiran motor dan parkiran lainnya, sehingga pemiliknya nggak bisa masuk, teman-teman. Ketika pemilik nggak bisa masuk, dia bikinlah surat odong-odong yang menyatakan bahwa dia diberikan kuasa untuk menjaga unit tersebut dari pemilik lama ya teman-teman ya. Jadi berbagai macam alasan diberikan untuk tidak mau keluar dari situ, teman-teman ya, tapi berhasil kami usir dari tempat itu ya. Backingannya polisi juga sudah pada mundur, teman-teman ya, dan semua ini tidak terlepas dari jasa Bapak Listio Sigit dan Kabareskrim Wahyu Widada, juga Karawasidik Iwan Kurniawan. Terima kasih juga yang sudah mengadakan gelar perkara sehingga kasus ini bisa berjalan dengan lancar dan sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang berhadapan dengan LQ dan bilang bahwa laporan LQ tidak ada yang berjalan, itu salah ya. Jadi saya teriak-teriak begini bukan karena tidak jalan, laporannya jalan ya, tapi laporannya jalannya slow atau mungkin ada oknum ya, sehingga saya meminta atensi. Dengan saya teriak ini meminta atensi supaya mendapatkan perhatian dari pejabat pemerintah, pejabat kepolisian agar bisa ditindaklanjuti. Itu aja sebenarnya teman-teman ya. Dan saya yakin, saya minta tolong kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kabareskrim untuk tetap membantu membela orang buta ya. Kita mau membantu ini Agus, orang buta yang sudah terjolimi ya. Dan saat ini Bapak Listio Sigit dan Bapak Wahyu Widada bisa melihat di seluruh TikTok, Snack, YouTube ya, banyak sekali itu video mengejek ya, mengejek Agus. Baik dilakukan oleh Yayasan Bodong ya. Jadi Novi Pratiwi ini membuat yayasan ODGJ, yayasan yang ngurusin bayi katanya, tapi tidak terdaftar dan tidak berizin ya. Dan ini informasi saya dapatkan langsung dari Kementerian Sosial ya, dari Dokter Mira. Nah, jadi teman-teman, kita bisa melihat bagaimana orang yang mengaku suci tapi tidak menaati hukum ya. Padahal Indonesia ini adalah negara hukum. Sedangkan saya yang membela orang buta sebagai sesuai dengan surat kuasa yang saya dapatkan, malah saya dilaporkan polisi. Itu hal yang lucu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, saya nggak takut, saya akan hadapi karena saya yakin dan saya tahu pasti laporan polisi dari Novi tidak akan berjalan. Kenapa? Saya sudah bilang ya. Saya bertanya, kalau dilihat dari video saya nih yang saya cuplik di depan video ini, saya berikan video saya yang berbicara menanyakan apakah dari manakah dia mendapatkan uang itu, apakah dari A, apakah dari B, apakah dari C. Saya bilang seperti itu kan. Itu jelas sekali ada kata apakah itu bertanya ya teman-teman. Dan hal yang biasa dilakukan oleh semua aparat penegak hukum ya, baik lawyer, jaksa, hakim, polisi, semua pasti bertanya ya. Kenapa? Contoh di kepolisian, ketika Anda dipanggil sebagai saksi, polisi pasti akan bertanya, apakah Anda mencuri, apakah Anda memperkosa,
apakah Anda membunuh? Pasti dia tanya itu, ya kan? Walaupun orang itu belum terbukti bersalah, tapi kan mereka menanya, dan jawaban itulah diketik oleh kepolisian. Hal yang sama di kejaksaan, diperiksa lagi. Di pengadilan pun hakim akan menanyakan hal yang sama. Jadi hal yang normal pula pengacara bertanya kepada lawan kita, ya, karena Novi ini adalah lawan. Kalau dia bilang kenapa kok saya nggak bertanya langsung sama dia, jawabannya simpel, ya, karena gue nggak kenal sama Novi. Gue nggak kenal sama Novi, gue nggak pernah ketemu Novi, gue nggak ada nomor teleponnya dia, bos. Jadi gimana gue bisa ngomong sama dia, gitu ya. Anyway, ya kan, makanya disitulah saya bikin video terbuka, ya. Video terbuka supaya apa? Supaya sampai ke dia dan dia bisa jawab. Ya, ternyata dia nggak jawab toh di situ kan. Kenapa dia nggak berani jawab? Ya kan? Kan tantangan saya sebenarnya simpel. Tantangan saya kan sebenarnya, berani nggak yayasan lu diaudit? Uangnya dari mana? Itu kan sebenarnya simpel. Ya kan, lebih ke mana, dari mana asal usulnya? Karena dia bilang dia nggak mendapatkan sedikit pun dari donor, ya. Dan ini aneh. Orang buat yayasan itu sebenarnya karena apa? Karena mau menerima sumbangan. Ya, kalau nggak mau menerima sumbangan, lu ngapain bukan buat yayasan? Ya dong, orang menerima yayasan itu dia mau terima sumbangan dari masyarakat, sumbangan dari pemerintah, ya. Makanya dibikinlah yayasan di sini. Nah, terus kalau dia nggak mau dapetin dari pemerintah, dari sumbangan dari masyarakat, buat apa dia bikin yayasan? Makanya nggak heran yayasan dia nggak terdaftar dan tidak berizin, ya kan? Berarti kita patut menduga, ya, balik lagi kata menduga. Makanya kalau orang nggak ngerti hukum, biarin aja. Lu boleh lapor ke polisi, lu boleh buat 1000 laporan. Nanti lu yang pusing-pusing periksa, lu pusing-pusing keluar duit, lu pusing-pusing periksa ahli, lu pusing-pusing pakai pengacara, laporan lu juga nggak akan jalan. Ya, gua pastikan itu nggak akan jalan, ya. Jadi teman-teman, saya nggak terlalu pusingin hal-hal seperti itu. Ya, lu mau laporin, silakan laporin. Itu hak lu sebagai warga negara, ya. Laporan saya akan berjalan, sedangkan laporan Anda tidak akan berjalan di situ, ya. Karena saya yang ahli hukum, bukan Anda, ya. Anda ahli ODGJ, makanya mungkin kadang-kadang bisa ketularan di situ, ya. Karena kadang kita kalau sering ngomong sama orang bodoh bisa jadi bodoh. Sering ngomong sama orang gila bisa ikut-ikutan gila. Misalnya kita berada di sebuah pulau, 1000 orang. Kita satu-satunya yang waras, 999 orang nggak waras. Itu lama-lama kita bisa jadi nggak waras, teman-teman, ya. Itu ada teorinya, ada pelajarannya di situ, ya. Jadi inilah yang saya lihat, teman-teman, ya. Bagaimana kadang-kadang orang oknum-oknum sok hebat, ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ya. LQ akan lawan. Jadi saya nggak takut kalian mau bikin berita hoak mana, mau bikin berita hoak saya ditangkap, bikin berita hoak saya sakit, udah mau mati, ya, terserah, nggak masalah, ya. Yang penting Alvin misalnya meninggal sekalipun, tetap law firm saya akan terus melanjutkan membela Agus sampai para oknum-oknum itu mendapatkan ganjaran hukum, teman-teman, ya. Itu tetap akan berjalan. Jadi kita nggak usah khawatir tentang itu. Dan dalam waktu dekat, saya akan kita akan ada laporan polisi kedua untuk asam lambung melanda, ya. Jadi tunggu tanggal mainnya, dan juga kepada Herwanto juga saya akan membuat laporan polisi, teman-teman, ya. Jadi supaya biar mereka menunggu saja gitu, nggak masalah itu. Hal sepele di situ, teman-teman, ya. Tapi saya sangat sayangkan kok ada pengacara cemen, ya. Kenapa saya bilang ada pengacara cemen, ya? Pengacara yang kalau kalah berdebat terus lapor polisi, itu adalah pengacara yang cemen. Ya kan? Jadi kayak kasar ngomong nih, kakak beradik berantem. Berantem. Habis itu salah satu ngadu ke orang tuanya. Gue dikatain sama si adik gue, gitu. Terus supaya dia mendapatkan bantuan, belaan dari orang lain. Itu kan apa? Itu adalah pengecut, ya. Pengecut, teman-teman, ya. Saya tiap kali podcast selalu sendiri. Saya selalu podcast sendiri. Ya kan, nggak usah ditemenin oleh 10 orang anggota saya atau gimana. Padahal saya punya puluhan, ya, saya punya puluhan anak buah di situ. Tapi saya nggak pernah tuh ngajak-ngajak mereka, ayo kita podcast bareng. Enggak, di situ, ya. Beda sama pengacara pengecut, ya, yang nggak berani menampilkan identitas sendiri, dia pakai baju ormas di situ. Mau coba-coba pamer seolah-olah dia di backing oleh ormas. Lah, so what?
Apa urusannya sama ormas? Ya, gua nggak ngomong apa-apa sama sekali sama ormas. Lu kok gitu kan? Jadi kelihatan bahwa dia seolah-olah di backup oleh ormas. Wah, rame-rame di situ ya. Terus beraninya sama orang sakit ngadu fisik. Wow, ngadu fisik begini gitu ya. Wah, sok ngancem di situ kan. Dia bilang saya ngancem, padahal dia ngancem kan. Dia bilang kan, kita Indonesia, kita Pancasila. Ya, semua orang juga Indonesia dan semua orang juga Pancasila. Ya, dia bilang saya nggak suka orang ngomong naga. Media online juga banyak yang ngomong naga. Istilah naga bukan dari Alvin Lim, Oon. Istilah naga itu yang pertama kali ngomong adalah media. Lo lihat dari sebelum gue lahir juga istilah 9 naga itu udah ada, ya. Jadi makanya kalau gue bilang gitu orang kadang-kadang tersinggung. Saya bilang kalau goblok tuh jangan dipiara. Goblok jangan dipiara. Karena kalau goblok lu piara, ya kan, ya jadinya kayak lu gitu loh, ya. Ada apa-apa, nggak pakai mulut, nggak pakai diplomasi, di situ ngancem, fisik begini, ya kan? Itu preman pasar, bos. Yang kayak begitu preman pasar, ya, bukan pengacara. Lu emang lihat ada di pengacara emang ada di persidangan baku tonjok, emang ada, Hah? Jadi kalau lu mau kayak begitu, yang bodoh siapa? Pertanyaan gua, ya. Jadi lucu sekali saya melihat seperti itu, saya cuma ketawa gitu loh. Jadi orang itu bisa jadi intelek, bisa jadi bodoh, ya. Tapi dia nggak merasa dirinya bodoh. Tapi kalau dibilang orang bodoh, dia nggak suka. Padahal orang bilang bodoh tuh supaya dia apa? Supaya dia introspeksi diri, ya. Supaya dia sekolah lagi biar dia pintar. Tujuan orang sebenarnya baik, ya, menasehati dia. Tapi orang biasa nggak suka dinasehatin. Tapi nggak apa-apa lah, biarin aja teman-teman, ya. Kita tahu orang-orang oknum-oknum seperti itu seperti tong kosong nyaring bujinya, ya, nggak usah diladenin. Terserah dia mau ngomong apa, biarin aja. Ya toh dia mau lapor polisi, kita juga bisa lapor polisi yang sama kok, ya kan? Karena kenapa? Dia ngatain saya juga ngatain dia, sama-sama saling ngatain. Lu laporin gue juga bisa laporin lu. Ya toh, simpel, ya. Jadi teman-teman nggak usah takut kayak begituan. Sudah menjadi resiko pengacara untuk membela. Cuma pengacara-pengacara seperti itulah yang begini-begini ini, ya, adalah pengacara yang ya otaknya ya gitulah. Kalau kliennya orang ODGJ ya bisa niru-niru dia, ya. Jadi mungkin di ODGJ, di rumah sakit ODGJ banyak yang begini-begini. Makanya tangannya diginiin yang orang ODGJ, ya. Banyak yang diikat. Kenapa? Karena tangannya sering begini-begini, teman-teman. Sering begini-begini, ya. Oke, teman-teman, kita tahu itu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Listio Sigit Prabowo dan kepada jajarannya yang sudah membantu, ya. LQ Indonesia Law Firm akan mensupport polisi-polisi baik dan tetap kita akan melaporkan oknum-oknum polisi yang nggak benar di situ, ya. Saya berharap agar kepolisian ya bisa menjadi contoh dan bisa menjadi example bagi kita semua, bagi masyarakat, dan bisa menjadi pelindung, ya. Yang benar kita bilang benar, yang salah kita bilang salah, ya. Simpel kok Pak Kapolri, ya kan. Ketika uang Agus diambil oleh Yayasan Novi, katanya kan uangnya di yayasan, ya kan. Satu aja, yayasannya legal atau enggak, itu dulu aja dasar hukumnya. Kalau yayasannya nggak punya legalitas, apakah tindakan yang dilakukannya benar? Ya, ambil contoh, ya. Ada orang masyarakat melanggar lampu merah, diberhentiin, ya. Yang ngeberhentiin ngaku polisi. Ditanya izinnya ada nggak punya. Izin rahasia nggak ada. Ditanya, kamu polisinya terdaftar nggak? Ada kartu anggota nggak sebagai polisi? Enggak, bukan polisi terdaftar. Kira-kira boleh nggak dia menilang? Boleh nggak dia ngambil motor orang di situ? Boleh nggak? Ya, hal yang sama. Ini yayasan bilang dia mau menertibkan uangnya si Agus di situ, ya. Tetapi yayasan Novi ini tidak punya izin. Boleh nggak dia lakukan itu? Saya yakin jawabannya adalah tidak boleh, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, dalam waktu dekat teman-teman kami akan mengambil langkah hukum kembali terhadap yayasan Novi. Saya sudah bikin laporan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti, ya.
tentang yayasan ilegal. Yayasan ilegal, kalau ilegal itu harus ditutup. ODGJ yang ada itu harus diambil oleh dinas sosial. Bayi yang ada harus diambil oleh dinas sosial. Nggak bisa diurus oleh yayasan yang tidak terdaftar karena itu melanggar hukum, ya. Dan kami sudah melayangkan surat aduannya. Dalam waktu dekat saya akan meminta koordinasi dengan Bareskrim untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Terima kasih teman-teman. Dan juga teman-teman, terakhir kali saya mendapatkan banyak informasi, ya, dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Novi, dan dokumen yang juga kita dapatkan dari Erdilo dan dari orang dalamnya Novi, teman-teman, ya. Ada dugaan pemalsuan, ada dugaan penipuan di sini yang dalam waktu dekat mungkin juga akan kami laporkan kepada pihak berwajib, teman-teman. Jadi ditunggu saja. Teman-teman akan tahu, masyarakat akan tahu siapa itu sebenarnya Novi Pratiwi, ya, yang benar itu. Oke, terima kasih teman-teman dan salam cerdas hukum.